Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gafik Channel, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor misteri dengan judul Bayangan Lembah Kelam. Tapi sebelum ke ceritanya, mari bantu channel ini biar berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan like jika Anda suka dengan ceritanya. Jangan lupa juga di-share ke sosial media kalian ya. Bagi kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerita-cerita mistis dan misteri lainnya dan ingin diceritakan di sini, kalian bisa mengirimkan ceritanya ke email yang sudah saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh lembah dan hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah lembah kelam. Rumah itu telah lama ditinggalkan dan konon dihantui oleh roh-roh yang tidak tenang. Meskipun banyak yang takut mendekati tempat itu, ada sekelompok anak muda yang penasaran dan mencoba untuk menjelajahinya. Malam itu, 4 sahabat, Bima, Rani, Arif, dan Nita memutuskan untuk mengunjungi rumah lembah kelam. Mereka telah mendengar berbagai cerita seram tentang rumah tersebut dan ingin membuktikan kebenarannya. Mereka membawa senter, kamera, dan beberapa peralatan lain untuk menjelajah. Ketika mereka tiba di depan rumah, bulan purnama menerangi malam, menambah suasana angker. Pintu rumah itu berderit saat mereka mencoba membukanya, menimbulkan suara yang menggema di keheningan malam. "Yah, selamat datang di rumah lembah kelam. Siapa yang siap untuk ketakutan?" ujar Bima dengan sedikit bercanda. Nita meremas tangan Arif, merasa sedikit gugup. Namun, mereka semua melangkah masuk, mencoba memberanikan diri. Mereka mulai menjelajahi ruangan satu persatu, dengan Bima memimpin jalan sambil membawa senter besar. Saat mereka mencapai ruang tamu, Rani menemukan sebuah buku tua di atas meja. Buku itu penuh dengan tulisan tangan yang tampak seperti catatan harian. Mereka membuka buku itu dan mulai membaca. 22 Oktober 1923. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami di sini. Malam-malam menjadi semakin mencekam. Suara-suara aneh terdengar di dinding. Jarani sambil membaca dengan suara pelan. Arif merasa merinding. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat bayangan bergerak di luar. "Apakah kalian melihat itu?" ucap Arif dengan suara tegang. Semua menoleh ke arah jendela, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Mereka semua semakin cemas dan juga semakin penasaran. Mereka memutuskan untuk naik ke lantai 2, tempat yang konon paling berhantu. Tangga kayu berderit di bawah kaki mereka. Di ujung tangga, mereka menemukan sebuah kamar yang tampak seperti kamar tidur utama. Di dalamnya ada cermin besar yang sudah berdebu. Nita yang selalu penasaran mendekati cermin itu dan membersihkan debunya sedikit. Saat dia melihat ke dalam cermin, dia melihat bayangan seorang wanita di belakangnya. Nita menjerit dan berlari ke belakang, membuat yang lain terkejut. "Tenang Nita, itu mungkin hanya bayangan kita sendiri," ujar Bima mencoba untuk tenang. Namun, saat mereka semua melihat ke cermin, bayangan wanita itu tetap ada.
meskipun tidak ada siapapun di belakang mereka. Wanita itu tampak pucat dengan mata yang kosong, menatap mereka dengan intens. Mereka kembali ke ruang tamu dan melanjutkan membaca catatan harian. Semakin mereka membaca, semakin mereka menyadari bahwa keluarga yang dulu tinggal di rumah itu mengalami hal-hal mengerikan. Mereka menemukan halaman yang menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Nyai Sari yang meninggal secara tragis di rumah itu. Dengan suara gemetar, Rani melanjutkan bacanya. Nyai Sari ditemukan tewas di kamar tidur utama. Roh jahat telah mengambil alih rumah ini. Mereka semua merasa ngeri dan memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun, ketika mereka menuju pintu keluar, mereka menemukan pintu tertutup rapat, seolah-olah ada kekuatan yang tidak mengizinkan mereka pergi. Dalam keputusasaan, mereka mencoba mencari jalan keluar lain. Mereka berlari ke arah dapur, tetapi semua pintu dan jendela tertutup rapat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari seluruh penjuru rumah, membuat suasana semakin mencekam. Kita harus tetap bersama dan mencari cara keluar. Jangan panik, ujar Bima dengan tegas. Tiba-tiba lampu senter mereka padam secara bersamaan, membuat mereka terjebak dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat, disertai suara bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Nita mulai menangis dan Arif mencoba menenangkannya. Bima dan Rani berusaha tetap tenang, meskipun mereka juga merasa ketakutan. Mereka saling berpegangan tangan dan meraba-raba dalam kegelapan mencari jalan keluar. Ketika mereka diambang keputusasaan, tiba-tiba ada cahaya terang yang menyala di ruang tamu. Mereka berlari menuju cahaya itu dan menemukan seorang wanita tua berdiri di sana. Wanita itu tampak sangat tua, dengan rambut putih dan mata yang penuh dengan kebijaksanaan. Aku adalah Nyai Sari. Aku tahu kalian takut, tetapi kalian harus membantu melepaskan roh-roh yang terjebak di sini. Kalian harus menemukan liontin yang hilang dan mengembalikannya ke tempat semestinya, ujar wanita tua itu dengan suara lembut. Rani memberanikan diri untuk bertanya, di mana kita bisa menemukan liontin itu? Ucap Rani dengan suara bergetar. Nyai Sari menunjuk ke arah tangga menuju loteng. Loteng, di sana liontin itu disembunyikan. Cepatlah sebelum kegelapan kembali, ujar Nyai Sari. Dengan senter yang kembali menyala, mereka naik ke loteng yang gelap dan berdebu. Mereka mencari dengan hati-hati di antara barang-barang tua dan perabotan yang rusak. Akhirnya, Nita menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka kotak itu dan menemukan liontin yang dimaksud. Namun, saat mereka memegang liontin itu, mereka mendengar suara mengeram dari belakang. Mereka menoleh dan melihat bayangan gelap yang besar mendekat. Bayangan itu tampak marah dan berbahaya. Lari! Teriak Bima. Mereka berlari turun ke ruang tamu, membawa liontin itu. Nyai Sari masih berdiri di sana, menunggu. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat dan meletakkan liontin di atas meja yang ada di tengah ruangan. Letakkan liontin itu di sini cepat, ujar wanita tua itu dengan letih. Mereka mengikuti instruksi Nyai Sari, dan segera setelah liontin diletakkan, cahaya terang meledak dari liontin tersebut, menerangi seluruh rumah. Bayangan gelap yang mengejar mereka menjerit dan menghilang dalam cahaya. Nyai Sari tersenyum dengan lega dan mulai memudar. Terima kasih, kalian telah melepaskan kami. Sekarang kami bisa tenang, ucap Nyai Sari. Setelah kejadian itu, rumah Lembah Kelam kembali tenang. Penduduk desa yang tadinya takut kini merasa lega
mengetahui bahwa roh-roh yang menghantui rumah itu telah pergi untuk selamanya. Bima, Rani, Arif, dan Nita kembali ke kehidupan normal mereka. Tetapi pengalaman itu mengubah mereka selamanya. Mereka belajar tentang keberanian, persahabatan, dan betapa pentingnya saling melindungi. Meskipun mereka masih merasa sedikit takut saat mengingat kejadian itu, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa dengan membantu melepaskan roh-roh yang terjebak.